Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min khalqihi bifadlihi wa karamih wa khadala man syaa min khalqihi bimasyiatihi wa adlih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la syabiha wa la mithla wa la nidda lah wa la hadda wa la dussata wa la a'dha'a lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa azimana wa qaidana wa qurrata a'yunina Muhammad abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bisani ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyil azimil qail fi muhkami kitabih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengajak kepada kita semuanya, marilah kita semuanya tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan semakin semangat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada Sayyidil Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita akan mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di siang khutbah hari ini khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema pentingnya niat dan pentingnya dahsyatnya yaitu husnudzon. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innamal a'malu binniyat. Para ulama telah mengatakan bahwa kalimat innama ini adalah khairu hasyr, yang menunjukkan bahwa sebuah amal tidak akan sempurna, tidak akan sah kecuali harus dengan niat. Ada juga yang memberikan makna bahwa suatu amal tergantung kepada bagaimana dia berniat. Maka banyak sekali orang kalau di hari kiamat yang mana merasa amalnya sama dengan temannya, ternyata derajatnya jauh lebih tinggi di mata Allah daripada dirinya. Kemudian apa yang menjadi sebabnya? Ba'dul hukama mengatakan bahwasanya karena orang tersebut setiap melakukan satu amalan niatnya selalu diperbanyak. Misalnya datang ke satu majelis, saya niat untuk datang mencari ilmu, saya niat untuk menghilangkan kebodohan, saya niat untuk bisa sowan kepada seorang ulama, saya niat untuk duduk bersama dengan ulama, saya ingin menyebarkan dan meramaikan syiar Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Satu amalan niatnya banyak, maka dia derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada yang lain. Nabi Muhammad mengatakan, niatul mu'min khairun min amalih. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Niat pasti diterima oleh Allah, tapi kalau amal misalnya dibarengi dengan keinginan duniawi, keinginan ujub atau riya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita semuanya senantiasa memperbanyak niat, karena niat ini adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam yaitu sebuah buku yang ditulis oleh Al-Habib Zain bin Smith, beliau menceritakan, innallaha ta'ala syakara li dhifda haitsu hamalat fiha ma'an litudfi'a naron namrud. Kenapa kata atau kodok itu sangat dimuliakan di dalam Islam dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tidak dianjurkan membunuhnya kecuali ada hajat. Karena Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepada kodok, karena ketika Raja Namrud membakar nabinya Allah yaitu Nabi Ibrahim,
kodok dengan inisiatifnya dia mengambil air kemudian meniupkan, menyemprotkan air tersebut kepada apinya Raja Namrud yang dibakar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Faqila lahu ataqdarina ala ta'fiha, wahai kodok, apakah kamu tidak tahu bahwa apa yang kamu lakukan itu tidak ada gunanya? Api sebesar ini tidak akan mati gara-gara yaitu air sedikit yang kamu semprotkan. Maka kodok mengatakan, qalat hadza qadri fanha syari'an qajliha. Kodok mengatakan, inilah yang bisa aku lakukan, inilah niat baik yang aku tunjukkan kepada Allah. Aku ingin menunjukkan kepada Allah bahwa aku adalah hewan yang cinta kepada nabinya Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara itu maka fanha syari'an qajliha, maka syariat melarang kita membunuh kodok atau membenci orang yang membunuh kodok. Begitu juga al-waza, wal waza'u haitsu ja'ala yanfukhu fiha. Ketika cicak melihat yaitu Raja Namrud membakar Nabi Ibrahim, faqala aradtu an udhira lahu syamatat damnahu Allahu jiddan hatta raghaba syari' fi qatlihi. Maka si cicak tersebut meniup-niup api yang membakar Nabi Ibrahim, sehingga karena niat buruk cicak walaupun tidak ada gunanya sebenarnya, maka cicak sampai hari kiamat kita dianjurkan oleh syariat untuk kita bunuh. Maka marilah kita semuanya memiliki niat baik, memiliki niat mulia, karena niat ini adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Laits di dalam Tambihul Ghafilin juga mengisahkan, yu'ti bil abdi yaumal qiyamati fayuhasibuh. Ketika di hari kiamat, ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, di hari kiamat ditunjukkan ada orang yang digiring menuju ketimbangan amal baik dan buruk. Fayastahikun nar bikasratiz dzunubi wa qillati hasanati. Orang tersebut dicap ahli neraka. Kenapa? Lebih banyak amal buruknya daripada amal baiknya. Ketika orang tersebut menuju ke neraka, maka yarta'iddu, orang tersebut protes, tidak mau, kemudian mengajukan yaitu ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang maha rahimah. Maka saat itu Allah memerintahkan, ya malaikati unduru daftarah, wahai malaikatku, tolong jangan engkau masukkan tergesa-gesa hambaku ini, buka lagi catatan amal baiknya. Mungkin dia punya sedikit amal baik yang akan menjadikan sebab aku ampuni semua dosanya, aku jadikan dia ke dalam surgaku. Maka ketika malaikat membuka, ternyata sama sekali orang ini tidak punya amal baik. Allah mengatakan, ya malaikati indi lahu syai'un minal hasanah, menurutku orang ini harusnya menjadi ahli surgaku. Kenapa? Innahu nama fastiqadu arada ayat Qurani. Orang ini pada suatu ketika ketidur, kemudian orang ini bangun tidur sebentar, kemudian dia mendengar bahwa tetangganya ada yang mengadakan acara maulid Nabi, mengadakan acara zikir-zikir, mengadakan acara majelis talim. Farada ayat Qurani. Orang ini punya niat ingin datang ke majelis zikir, majelis maulid tersebut. Faghalaba alaihi naum, tapi karena ngantuk yang luar biasa, falam yaktir ayat Qurani. Orang tersebut tidak jadi datang ke majelis zikir. Ishhadu inni qad ghafartu bidzalik. Wahai malaikat, karena orang tersebut pernah punya niat ingin memuliakan majelis zikir, walaupun tidak jadi, aku ampuni semua dosanya dan aku jadikan dia ke dalam surgaku. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Wa hukiya aidan annahu yu'ta bil 'abdi yaumal qiyamati fayudfa'u lahu kitabahu fayukhadhu bi yaminihi. Ditunjukkan juga kepada Nabi Muhammad, ada orang yang biasa-biasa saja, tapi ketika di hari kebangkitan diberikan catatan amal baiknya sangat luar biasa. Orang tersebut mengatakan, ya Rabb, laisa hadza kitabi, ini bukan catatan amalku. Fa inni ma fa'altu syai'an min dzalik, aku merasa tidak pernah melakukan amal ini dan amal ini. Fa yaqulullahu ta'ala, Allah mengatakan, hadza kitabuka ya fulan, ini adalah catatan amal baikmu. Li'annaka 'ishta umran tawilan, karena engkau dulu aku beri umur yang panjang. Wa anta taqul, dan kamu selalu punya angan-angan dan punya niat,
lau kana li malun hajjatu minhu, ya Allah, aku orang miskin, tapi andaikan aku menjadi orang kaya, aku pengen naik haji. Walau kana li malun lasaddaqtu minhu, ya Allah, aku orang miskin, tapi andaikan aku punya rezeki yang banyak, maka aku ingin yaitu melakukan sedekah setiap hari. Walaupun kamu tidak jadi sedekah, tidak jadi haji karena kamu adalah orang yang miskin, maka tercatat dalam catatanmu niatmu yang mulia, dicatat mulia oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang seakan-akan sudah haji dan seakan-akan selalu melakukan ibadah, yaitu sedekah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, maka dengan niat yang baik kita akan menjadi orang yang mulia. Tidak hanya berhenti di situ. Orang yang punya niat baik maka harus dibarengi dengan husnudzon. Di dalam kitab Al-Bayan dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, man ahabba ay yakhtimallahu lahu bil khair falyuhsinudzon bin nas. Barang siapa orang yang ingin setiap urusannya diberi kebaikan oleh Allah, setiap hajatnya, setiap niatnya diberi kemuliaan oleh Allah, maka kuncinya adalah dia hendaknya senantiasa husnudzon kepada Allah dan Rasulullah. Al-Imam Al-Ghazali menulis satu kisah di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wa ru'ya Yahya ibn Aktsam ba'da mautih. Seorang hakim bernama Yahya bin Aktsam setelah meninggal dunia, faqila lahu ma fa'alallahu bik. Ba'dul ulama istikharah. Apa yang Allah lakukan kepada Syekh Yahya ibn Aktsam? Auqafani Allahu baina yadayhi. Beliau mengatakan, wahai para ulama, sungguh Allah menempatkanku di sebuah tempat yang paling mulia di antara makhluknya Allah. Ya Syekh, tapi sebelum aku mendapatkan kemuliaan, aku sempat dipanggil ya Syekh, wahai ulama yang buruk, fa'alta wa fa'alta, kamu melakukan amal buruk A, melakukan amal buruk B, dan lain sebagainya. Wa faqala fa akhadani minar ru'bi ma ya'lamullah. Saat aku dituduh melakukan perbuatan yang buruk A, buruk B, buruk C, maka aku takut dan aku ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qultu ya Rabb, aku kemudian berkata, wahai Allah, maha kada hadistu anka, aku ingat engkau pernah berkata wahai Allah. Faqala wa ma hadista anni, wahai Yahya bin Aktsam, aku pernah bilang apa kepadamu? Fakultu haddatsani Abdur Razzaq an Ma'mar an Zuhri an Anas an Nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an Jibril alaihi salatu wasallam annaka qulta ana inda dhanni abdi bih. Wahai Allah, kamu pernah mengatakan bahwasanya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Falyadun nabi masya'a, maka berhusnudzonlah engkau seperti apa yang engkau inginkan. Wa kuntu adzunnu bika alla tu'adzibani, wahai Allah, aku selama hidup husnudzon bahwa engkau akan pasti mengampuni semua dosaku ketika aku meninggal dunia. Maka gara-gara itu faul bistu wa masya baina yadayal wildan ilal jannah, gara-gara itu semua dosaku, semua maksiatku diampuni oleh Allah dan aku diangkat menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, husnudzon ketika kita berdoa, ketika kita niat, hendaknya ada di dalam diri kita. Dikisahkan ada satu negara yang tidak pernah mendapatkan musibah, tidak pernah mendapatkan azab dan cobaan dari Allah, serta di negara tersebut setiap doa makhluk diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ambil kisah ini dari kitab Nafahatun Nasim Al-Hajirin, bahwasanya kana fi ba'dil amakin suratu qabrin, di suatu negara ada satu unduk-unduk yang seperti kuburan. Wa kanu ahlu hadal makan yazurunahu wa yatawassalunahu bihi. Orang-orang di tempat tersebut setiap punya hajat bertawasul, ya Allah, ijabailah aku dengan kemuliaan wali yang dimakamkan di tempat ini. Kemudian hawaijam bi masjidati antiqadin wa bu'tu ja'a ilaihim ahadun min ahlin nur. Mereka menyangka bahwa makam itu adalah makamnya seorang wali besar, makamnya seorang ulama yang diijabahi dan dicintai oleh Allah. Maka setiap mereka bertawasul, mereka akan senantiasa diijabahi oleh Allah. Wa ja'a min ahlin nur.
Pada suatu ketika datanglah seorang yang diberi ma'rifat oleh Allah. Beliau mengatakan, ya fulan, wahai manusia, wahai masyarakat, ini bukan makamnya seorang ulama, walakin jifatu himarin, ini adalah kuburannya seekor keledai. Maka kemudian fanabasyu, mereka membongkar kuburan tersebut, fawajadu misla dzalik, maka mereka menemukan seperti yang dikatakan oleh seorang ulama tersebut. Maka dikatakan wa bihusni dzannihim wa i'tiqadihim, kalian setiap hari berdoa di sini dijabahi oleh Allah karena kalian selalu husnudzon bahwa tempat ini adalah makamnya seorang ulama. Maka karena husnudzon kalian, Allah mengangkat derajat kalian dan mengangkat semua adab di dalam diri kalian. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang kita husnudoni baik maka akan menjadi baik. Iblis kalau kita husnudoni akan menjadi baik, maka itu pun akan menjadi baik. Dikisahkan, wa qala ba'dul arifin mithalu man ahsana fillahi dhannahu mithalu man salatallahu alaihi syaitan liyaftinahu wa yamtahinahu. Di suatu zaman ada seorang ubad, ada seorang yang ahli ibadah, yang tidak pernah satu detik pun melupakan Allah dan Rasulullah dalam setiap ibadah. Kemudian iblis menggoda orang tersebut dengan menyerupakan dirinya seperti laki-laki yang soleh. Ketika iblis datang kepadanya, maka iblis mengatakan, ana rahmatullah wa ana Rasulullah, aku diutus oleh Allah untuk membawa rahmat kepada engkau. Kemudian si ulama tadi, ahli ibadah tadi, senang sekali didatangi oleh orang yang menjadi utusan Allah. Apa yang menjadi perintah Allah kepada engkau dan apa yang Allah ingin katakan kepadaku? Maka dia mengatakan bahwasanya litakuna inda rabbika fi darajatil arsy, wahai fulan, sungguh engkau telah mencapai derajatnya orang-orang yang paling mulia di arsy-Nya Allah. Maka fahassana bi rabbihi dhannahu wa kharra sajidan fasayyarallahu ta'ala syaitan malaikatan. Karena kemudian dia senang sekali, dia bahagia sekali, maka iblis yang tadi menyerupakan dirinya menjadi seorang laki-laki yang kelihatan soleh, maka iblis tadi dihusnudoni oleh tuan rumah dan ahli ibadah bahwasanya engkau pasti malaikatnya Allah. Karena husnudon yang baik fasayyarallahu ta'ala syaitanu malaikatan, maka saat itu juga Allah rubah takdir daripada iblis atau syaitan tadi menjadi malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita semuanya menjadi orang yang senantiasa punya niat baik, punya niat mulia, punya niat yang agung, agar kita semuanya berkumpul di majelis yang mulia ini, dan kita husnudzon bahwa kita semuanya kelak akan berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa dum wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadik sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa ilamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin wa radallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyati sahabati wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wa radu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidata wansur man nasruddin wakhdhul man khadalal muslimin waddamir a'da'a din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dfa' 'annal bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma zuhara minha wa ma batan 'an baladina Indonesia khassah wal Yaman khassah wa sa'iril buladil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wadhkurul 'azima dzikrukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la